Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahinur Esyan, NIM 2014070084. Kali ini kita akan mentafsirkan, menterjemah, dan membacakan Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya kita akan menerjemahkan Quran Surah At-Taubah ayat 60 dan 103. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertipu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mualaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk orang yang beruntung, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kita akan menerjemahkan perkata surat At-Taubah ayat 60 dan 103. Yang pertama, innama shadaqatu, sesungguhnya zakat itu hanyalah lil fuqara, artinya untuk orang-orang fakir, wal masakini, dan orang miskin, wal amilina 'alaiha, artinya dan amil zakat, wal mu'allafati qulubuhum, artinya dan yang dilunakkan hatinya, wa fir riqab, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, wal arimina, artinya dan untuk membebaskan orang yang beruntung, wa fi sabilillah, dan untuk jalan Allah, wa ibnis sabil, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, fariidatan, artinya sebagai kewajiban, minallah, dari Allah, wallahu alimu, Allah Maha Mengetahui,
Hakimun artinya maha bijaksana. Selanjutnya 103. Khuz artinya ambillah. Min umwalihim artinya dari harta mereka. Sodakotan artinya zakat. Tutohiruhum artinya guna membersihkan mereka. Watuzakihim biha dan menyucikan mereka. Wasolli dan berdoalah alaihim untuk mereka. Inna solataka artinya sesungguhnya doamu itu sakanun menumbuhkan ketentraman lahum bagi mereka. Wallahu dan Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Itulah terjemahan perkata dari Quran surah Al-Taubah ayat 60 dan 103. Selanjutnya kita tafsirkan surat At-Taubah ayat 60 dan 103. Ini tafsir surat Taubah ayat 60. Bahwa zakat itu sebagai kewajiban dari Allah bagi setiap muslim yang mampu. Allah maha mengetahui apa saja yang terkait dengan kemaslahatan hamba-hambanya. Karena itu, sudah patutnya kaum mukmin menaatinya. Ayat 60 dari Quran surat Taubah ini, sedekah yang dimaksud dalam ayat ini ialah sedekah wajib yang dikenal dengan zakat sebagai kewajiban dari Allah terhadap kaum muslimin yang telah memenuhi syarat-syarat zakat untuk mengeluarkan kewajiban zakat tersebut. Demi untuk memelihara kemaslahatan umat mengenai pensyariatan zakat ini diutarakan dalam firman Allah, yaitu kuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. At-Taubah ayat 103. Dengan demikian jelaslah bahwa zakat disyariatkan untuk membersihkan diri dari harta yang mungkin didapat dengan cara yang kurang wajar, mendorong pemiliknya agar bersyukur kepada Allah atas rezeki yang diberikannya. Yang berhak menerima zakat dalam ayat ini ada 8 golongan. Yang pertama, orang fakir, yaitu orang yang mempunyai harta dan mata pencarian yang tidak mencukupi dan tidak meminta-minta, demikian menurut Imam Syafi'i. Kedua, orang miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau mata pencarian tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehingga meminta-minta, merendahkan harga diri, demikian menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah, miskin ialah apa yang dikatakan fakir menurut pengertian Imam Syafi'i, dan yang dikatakan miskin menurut Imam Syafi'i adalah fakir menurut Imam Abu Hanifah. Ketiga, orang-orang yang menjadi amil zakat, yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengurus, dan menyimpan harta zakat itu, baik mereka yang bertugas mengumpulkan atau menyimpan harta zakat sebagai bendahara maupun selaku pengatur administrasi pembukuan, baik mengenai penerima maupun pembagian atau penyaluran. Golongan amil ini menerima pembagian zakat sebagai imbalan pekerjaan mereka. Dalam riwayat Ibnu As-Sa'di Al-Maliki berkata, Umar mengangkat aku selaku petugas pengumpulan zakat setelah selesai dan aku serahkan kepadanya zakat yang terkumpul. Ia memerintahkan agar aku diberi bagian. Kemudian aku berkata bahwasanya saya mengerjakan itu karena Allah. Lalu beliau menjawab, ambillah apa yang telah diberikan kepadamu, bahwasanya aku pernah menjadi amil zakat pada masa Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan kepadaku upah, maka aku jawab sebagaimana jawabanmu. Maka berkata Rasulullah kepadaku, apabila kamu diberikan sesuatu tanpa kamu minta, maka makanlah atau terimalah dan bersedekahlah. Hadis riwayat Ahmad
Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, mu'alaf, yaitu orang yang perlu dihibur hatinya agar masuk Islam dengan mantap, atau orang-orang yang dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu kaum muslimin, atau orang yang diharapkan memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Mu'alaf ada 3 golongan. Yang pertama, golongan orang-orang kafir yang berpengaruh dan diharapkan masuk Islam. Yang kedua, golongan orang-orang kafir yang miskin, kemudian masuk Islam sampai imannya mantap. Yang tiga, golongan muslimin yang mendiami daerah pembatasan dengan orang kafir. Yang kelima, untuk usaha membebaskan perbudakan. Yang keenam, orang yang berhutang. Yang ketujuh, sabilillah. Perkataan sabilillah mempunyai 2 arti. Yang pertama, arti khusus, yaitu orang-orang yang secara sukarela menjadi tentara melakukan jihad. Yang kedua, arti umum, yaitu segala perbuatan yang bersifat kemasyarakatan yang ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah, seperti pengadaan fasilitas, beasiswa untuk pendidikan, dan untuk dakwah. Yang kedelapan, yang terakhir, Ibnu Sabil, orang yang sedang musafir yang memerlukan pertolongan, meskipun ia mempunyai kekayaan di negerinya. Kepada musafir yang seperti ini dapat diberikan bantuan dari harta zakat, meskipun perjalanannya selaku turis selama ia tidak bertujuan maksiat dari perjalanannya itu. Itulah tafsir dari Quran surat At-Taubah ayat 60 dan At-Taubah 103. Sekian, terima kasih.